Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku semua. Selamat pagi. Pagi, Pak. Sehat semua? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Ananda Wildan, silakan memimpin doa selaku ketua kelas. Silakan berdoa. Doa mulai. Oke. Ya. Semoga dengan doa tadi itu menjadi perantara untuk Allah mempermudah pengajian atau pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, kita presensi terlebih dahulu. Irsyad, Wildan, Rostamaji, Al-Mubarak. Oke. Ya, baiklah anak-anakku semua. Di sini Bapak akan menjelaskan atau mengajar dengan metode baru. Yang kemarin mungkin ada metode jigsaw dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi anak-anak, ada yang menarik pada pertemuan kali ini, yaitu memakai metode grup resume. Nah, kemarin kan anak-anakku sudah mendapatkan pembelajaran kemuhammadiaan dari Pak Maji. Nah, Pak Maji itu kemarin itu menjelaskan bahwasannya pembelajaran kemuhammadiaan. Karena Bapak tadi ketemu beliau di kantor, beliau bercerita bahwasanya beliau menyampaikan di kelas ini pelajaran kemuhammadiaan. Nah, sekarang Bapak akan mengajar tentang teologi Al-Ma'un, yang dimana itu berkaitan dengan pembelajarannya Pak Maji yang kemarin, yaitu tentang Muhammadiyah. Begitu. Nah, akan tetapi untuk grup resume, kita ini akan mengimplementasikan yang namanya grup resume. Nah, Bapak akan membagi dua kelompok. Yang pertama kelompok barisan yang pertama itu kelompok 1, yang kedua kelompok kedua. Jadi tugas anak-anakku nanti itu ketika Bapak menjelaskan, itu anak-anakku menulis, meresum atau merangkum di kertas ini. Nah, setelah pembelajaran selesai, nanti salah satu dari kelompok anak-anak akan mempresentasikan hasil resumnya. Begitu ya anak-anak, paham? Oke, saya bagikan dulu untuk kelompoknya kertas. Oke. Nah, berhubung hari ini pembelajarannya tentang teologi Al-Ma'un. Nah, jadi gini anak-anakku. Jadi Muhammadiyah itu berangkat dari teologi Al-Ma'un. Kenapa begitu? Karena Muhammadiyah sendiri itu tidak cukup dengan ibadah ritual semata, tapi dia harus aksi nyata, begitu. Muhammadiyah nggak cukup cuman sholat, takbiratul ihram, ruku, sujud, salam, itu nggak cukup. Tapi Muhammadiyah menekankan bahwasannya itu membantu anak yatim, membantu orang fakir miskin, dan lain sebagainya. Ada sebuah kisah dari pendiri Muhammadiyah itu sendiri, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa anak-anakku? Oke. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu punya anak murid yang namanya Suja, atau yang dikenal Kiai Suja. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini itu mengkaji surah Al-Ma'un ini selama kurang lebih 3 bulan. Nah,
Kiai Suja itu bertanya-tanya kepada Kiai Haji Madahlan, "Ya Kiai, kenapa sih kita itu belajar atau mempelajari surah Al-Maun ini berbulan-bulan? Ya toh suratnya itu aja, ayatnya juga nggak berubah, maknanya juga nggak berubah." Nah, ditanyalah dari Kiai Ahmad Dahlan ke Kiai Suja, "Kamu sudah hafal?" "Ya Kiai." "Kamu sudah paham?" "Ya Kiai." "Apakah dari pemahaman kamu yang kamu pelajari, apakah sudah kamu implementasikan atau kamu terapkan di kehidupan sehari-hari?" "Belum Kiai." "Nah, maka dari itu kalian silakan menerapkan ayat atau makna dari surah Al-Maun itu untuk mengasihi anak yatim, memberi makan orang fakir miskin, dan lain sebagainya." Nah, begitu teman-teman atau anak-anakku yang melandasi pergerakannya Muhammadiyah. Nah, adalah sekarang ini yang namanya amal usaha Muhammadiyah, dari segi pendidikan, dari segi kemasyarakatan, dari segi pelayanan sosial, dan lain sebagainya. Yaitu contohnya berbentuk lazismu dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku, mungkin untuk pembelajaran hari ini, karena ini tentang teologi Al-Maun, ya itu hanya seputar amal usaha Muhammadiyah. Karena landasan Muhammadiyah untuk adanya pendidikan, adanya rumah sakit itu berlandaskan surat Al-Maun. Nah, sebelum anak-anakku presentasi, apakah ada yang ditanyakan? Oke. Berarti udah paham semua ya? Oke. Sekarang anak-anakku silakan perwakilan dari satu orang itu mempresentasikan hasil resumnya. Siapa yang mau mempresentasikan? Oke. Silakan Anda maju ke depan untuk mempresentasikan. Oke. Ya, tepuk tangan. Oke, silakan sini. Ya. Oke, teman-teman, di sini saya akan membacakan hasil resume saya terkait materi yang disampaikan oleh Bapak Pemas. Nah, tadi Bapak Pemas menjelaskan tentang teori Al-Maun, yang dimana di dalam Muhammadiyah tidak hanya melaksanakan amal ibadah saja, akan tetapi ada hal-hal yang harus dilaksanakan lebih dari itu. Tidak hanya sekedar sholat takbiratul ihram hingga salam, akan tetapi harus melaksanakan yang namanya itu menafkahkan anak yatim, seperti itu, supaya sesuai dengan yang dibahas dengan dalam surat Al-Maun itu, menyantuni anak yatim supaya anak yatim itu bisa makan, sekolah, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ananda Maji sudah mempresentasikan hasil resumnya. Kita beri aplaus dulu untuk Ananda Maji. Oke. Nah, berhubung pembelajaran hari ini kita udah berakhir, anak-anakku. Nah, sekarang kita bisa mengambil intisari dari pembelajaran hari ini, bahwasanya kita di kehidupan dunia ini itu harus memikirkan kehidupan akhirat. Dengan apa? Yaitu kita nggak hanya berfokus kepada ibadah ritual saja. Benar kata Mas Maji, bukan hanya sholat, ibadah itu bukan hanya puasa, tapi itu ada lebihnya, yaitu beribadah itu memberi anak yatim, memberi orang fakir miskin, dan lain sebagainya. Begitu, paham? Oke. Maka dari itu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan Mas Wildan bersiap-siap untuk memimpin doa. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila dari Bapak ada kata-kata yang salah maupun
sengaja ataupun tidak sengaja, Bapak mohon maaf. Kepada Allah marilah kita mohon ampun. Billahi fisabil haq fasabilkul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dipersilakan untuk pulang.